Kalian tahu ini? Atau ini? Kalian pernah merasakan hal yang sama seperti itu? Atau kalian pernah merasa tertekan, kelelahan, ingin menyerah, atau stres saat belajar? Bisa jadi itu burnout loh. Mungkin kita sering dengar kata burnout, tapi apa sih sebenarnya burnout itu? Bagaimana tanda-tandanya? Dan yang paling penting, bagaimana sih cara kita mengatasinya agar semangat belajar kita tetap menyala? Sebelum kita lebih lanjut membahas tentang burnout belajar, mulai dari pengertian, tanda-tanda, hingga cara mengatasinya, selamat datang di channel Because. Hai Bicovers, aku Izni. Aku Bila, Kali ini kita akan membahas tentang burnout belajar. kamu tahu nggak sih apa itu burnout? Burnout ini kayak capek total, tapi nggak cuma fisik, lebih ke mental dan emosional. Kita tuh berasa kosong, habis, dan ngerasa kayak kehabisan bensin gitu. Gak enak banget kan bayanginnya? Nah, menurut Kamus Psikologi American Psychological Association atau APA, burnout didefinisikan sebagai kelelahan fisik, emosional, atau mental, disertai dengan penurunan motivasi, penurunan kinerja, dan sikap negatif pada diri sendiri dan orang lain. Berdasarkan penelitian yang dilakukan Hasri pada tahun 2023, kejenuhan belajar dapat dikatakan di mana kondisi emosional dan fisik seseorang yang tidak dapat memproses informasi atau pengalaman baru karena tekanan yang berkaitan dengan belajar sehingga tidak bersemangat untuk melakukan aktivitas belajar. Setelah tahu apa itu burnout, mari kita beralih ke tanda atau ciri-ciri seseorang yang mengalami burnout. Di tengah-tengah kesibukan dan hiruk-pikuk belajar atau sekolah yang padat ini, mungkin saja kamu mengalami tanda-tanda atau ciri-ciri burnout tanpa kamu sadari. Jadi, apa aja sih tanda-tanda kamu mengalami burnout itu? Dilansir dari situs web Sampurna University, terdapat beberapa tanda ataupun ciri jika kamu mengalami burnout. Pertama, penurunan performa akademik. Ketika kamu mulai merasakan penurunan performa akademik, hal ini bisa menjadi lampu merah bahwa kamu mungkin sedang berada di jalur menuju burnout. Kamu merasa kamu sudah berusaha dengan keras, namun hasil yang didapat malah menurun dan tidak sebanding dengan usaha yang sudah kamu lakukan. Hal ini mungkin disebabkan oleh kelelahan fisik atau mental yang terus-terusan kamu alami. Kedua, kehilangan semangat. Kehilangan semangat ini juga bisa menjadi salah satu tanda kalau kamu itu sedang mengalami burnout loh. Kehilangan semangat ini bisa terlihat dari ketidakmampuan untuk merasa antusias dalam eksplorasi materi baru atau mengikuti pembelajaran. Apa yang sebelumnya menjadi tantangan yang menarik, sekarang mungkin bisa dirasa sebagai beban yang berat. Ketiga, menurunnya fokus dan konsentrasi. Penurunan fokus dan konsentrasi dapat menjadi isyarat penting bahwa kamu sedang mengalami burnout. Burnout dapat menciptakan kekacauan dalam pikiran. Saat mencoba berkonsentrasi, kamu mungkin merasa pikiranmu terpecah atau terombang-ambing antara berbagai hal, membuatmu sulit untuk fokus pada satu tugas. Kamu mungkin merasa kesulitan menyelesaikan tugas-tugas yang sebelumnya bisa kamu lakukan dengan mudah. Proses pengambilan keputusan dan penyelesaian masalah menjadi lebih rumit, dan kamu mungkin merasa kebingungan. Menurunnya fokus dan konsentrasi ini tidak hanya berdampak pada kinerja akademis, tetapi juga dapat mempengaruhi kehidupanmu sehari-hari. Keempat, mengalami gangguan tidur atau yang biasa kita kenal dengan insomnia. Pikiran yang terus-menerus berputar atau kekhawatiran tentang tugas-tugas yang belum selesai bisa menjadi penyebab utama. Burnout bisa membuat kamu merasa lelah sepanjang waktu, namun ketika tiba waktu tidur, kamu malah sulit untuk benar-benar tertidur dengan nyenyak. Kelima, kesehatan fisik menurun. Burnout dapat membuat kita merasa sangat lelah dan kehabisan energi secara konstan. Bahkan setelah istirahat yang cukup, perasaan lelah terus-menerus hadir, membuat kita sulit untuk menjalani aktivitas sehari-hari.
Kondisi burnout dapat memengaruhi sistem kekebalan tubuh, menyebabkan masalah pencernaan, menyebabkan ketegangan otot, dan meningkatkan ketegangan pada area leher dan kepala, serta gangguan berat badan karena kurang atau lebihnya nafsu makan. Hal ini berkaitan dengan respon tubuh kita ketika mengalami stres. Memasuki materi selanjutnya, yaitu efek burnout. Dari tanda-tanda yang sudah disebutkan sebelumnya, burnout ini memiliki banyak efek yang bisa saja kamu rasakan. Dilansir dari website Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, menurut ahli terdapat beberapa bahaya burnout, di antaranya Bagi kesehatan mental, burnout dapat memberikan dampak negatif terhadap kesehatan mental, seperti berkurangnya kreativitas, frustasi, kecewa, membenci pekerjaan, merasa gagal dan meragukan diri sendiri, merasa tidak ada yang membantu, kehilangan motivasi, dan merasa tidak puas akan pekerjaan yang dilakukan. Bagi kesehatan fisik, dampak negatif burnout terhadap kesehatan fisik yaitu mengalami sakit kepala, menderita sakit perut, terkena sakit usus, nafsu makan menurun, gangguan tidur, dan yang terakhir badan pegal-pegal. Setelah tahu efek dari burnout, kita perlu tahu dong apa sih penyebab dari burnout belajar. Nah, Chaplin dalam Muhyiddin Syah membagi faktor kejenuhan belajar yang berasal dari luar dan dari dalam diri seseorang. Kejenuhan belajar yang berasal dari luar diri adalah ketika kamu berada pada situasi kompetitif yang ketat dan menuntut kerja intelek yang berat dalam durasi jam belajar yang cukup panjang setiap harinya dan dibarengi dengan mata pelajaran yang cukup banyak dan cukup berat diterima oleh memori sehingga dapat menyebabkan proses belajar sampai pada batas kemampuanmu. Selanjutnya, kejenuhan belajar yang berasal dari dalam diri seseorang adalah ketika kamu bosan dan keletihan. Keletihan yang dialami olehmu dapat menyebabkan kebosanan dan kamu dapat kehilangan motivasi serta malas untuk mengikuti pelajaran yang diajarkan. Menurut Muhyiddin Syah, dalam Dikrian Syah 2018 ada nih faktor-faktor yang menyebabkan burnout belajar, yaitu yang pertama, terlalu lama waktu belajar tanpa kurang istirahat, yang kedua, belajar secara rutin atau monoton tanpa variasi, yang ketiga, mengerjakan sesuatu karena terpaksa atau tidak memiliki minat dalam belajar. Selain itu, faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya burnout belajar lainnya adalah pertama, adanya tuntutan sekolah untuk para siswa yang mengharuskan tercapainya hasil dengan baik. Dengan adanya hal tersebut, maka siswa menjadi terbebani. Kedua, besarnya harapan orang tua. Hal ini itu bisa menyebabkan anak takut akan kegagalan loh. Selain harapan, ada juga kritik-kritik yang selalu dilontarkan atas kesalahan yang dilakukan oleh anak. Dari hal tersebut mengakibatkan anak akan terus merasa terancam dan tertekan. Ketiga, kurangnya penghargaan yang diberikan untuk para siswa. Pemberian penghargaan dan pujian secara berkala akan menjadikan siswa dapat lebih bersemangat kembali untuk berprestasi, karena mereka merasa bahwa sekolah mengapresiasi kerja keras mereka untuk berprestasi. Selanjutnya, ada aspek burnout belajar yang meliputi pertama, kelelahan emosi. Kelelahan emosional ditandai dengan perasaan lelah yang dialami oleh individu, entah itu kelelahan emosional maupun fisik. Hal ini dapat memicu berkurangnya energi yang dimiliki untuk menghadapi berbagai kegiatan dan pekerjaan yang dimilikinya. Kelelahan emosional ini disebabkan oleh tuntutan yang berlebihan yang dihadapi oleh siswa dan ditunjukkan oleh perasaan dan beban pikiran yang berlebihan. Kedua, kelelahan fisik. Bahwa kelelahan fisik itu ditandai dengan sakit kepala, mual, susah tidur, dan kurangnya nafsu makan. Ketiga, kelelahan kognitif. Siswa yang sedang mengalami kejenuhan cenderung sedang mendapatkan beban yang terlalu berat pada otak. Hal ini kemudian berdampak pada ketidakmampuan untuk berkonsentrasi, mudah lupa, dan kesulitan dalam membuat keputusan. Keempat, kehilangan motivasi. Bentuk dari kehilangan motivasi adalah penarikan diri secara psikologis sebagai respon dari stres yang berlebihan dan rasa ketidakpuasan. Setelah tahu segala macam hal tentang burnout, mulai dari pengertian hingga aspek dan faktor penyebabnya, tentu kita harus tahu juga dong bagaimana sih cara mengatasi burnout yang mungkin saja kamu alami.
Yang pertama, mencari akar masalah. Ketika kamu sudah mulai merasakan tanda-tanda burnout yang sudah disebutkan tadi, sebaiknya kamu mulai memikirkan apa sih yang menjadi penyebabnya, karena mengidentifikasi sumber masalah akan membantu kamu dalam menghentikan atau mencegahnya di kemudian hari. Kedua, mengatur batasan. Kalian pernah dengar nggak sih istilah boundaries? Buat yang belum tahu, boundaries itu batasan, dan itu sangat penting untuk menjaga diri sendiri dari rasa kelelahan. Kamu harus tahu kapasitas diri ketika menerima pekerjaan sehingga tidak menjadi overload dan menjadi beban. Hal ini akan mempermudah dalam mengatur jadwal agar tugas tidak menumpuk. Ketiga, mengenali diri sendiri. Mengenali diri sendiri itu juga penting, seperti cara belajar, membangun perasaan yang nyaman, dan lain sebagainya. Hal-hal tersebut akan membantu untuk mengendalikan diri lebih baik hingga dapat mencegah rasa lelah yang berlebihan. 4. Manajemen tugas. Jangan menunda-nunda tugas karena tugas yang menumpuk bisa menyebabkan burnout. Jadi, kamu perlu melakukan manajemen tugas dengan baik, seperti mengatur jadwal untuk mengerjakan tugas atau membagi tugas besar ke dalam bagian-bagian kecil. Kelima, me time. Meluangkan waktu untuk melakukan hal-hal yang kamu sukai. Ini bisa menjadi kesempatan kamu untuk istirahat sejenak dari kegiatan yang melelahkan dan membantu kamu untuk mengembalikan energi yang terkuras. 6. Melatih mindfulness. Selain menyempatkan waktu untuk me time, kamu juga perlu untuk bersyukur. Mindfulness ini merupakan salah satu cara untuk berpikir secara sadar yang memusatkan pada penerimaan. Dengan menerapkan hal ini, kamu bisa menjadi lebih bisa terbuka terhadap segala sesuatu yang terjadi dan berpikir lebih jernih. 7. Mencari lingkungan yang positif. Karena lingkungan yang positif itu berperan terhadap perkembangan manusia. Maka dari itu, lingkungan positif sangat penting karena orang akan menjadi lebih positif jika ia hidup di tempat yang kondisinya bagus. Dan dari lingkungan yang positif, kita itu juga bisa saling mendukung dan memiliki pola pikir yang positif juga. 8. Mengingat tujuan. Kamu juga bisa mengingat kembali tujuan belajar kamu selama ini, karena dengan mengingat tujuan dapat meningkatkan semangat belajar lagi. 9. Melakukan konseling dan berkomunikasi dengan orang terdekat. Kalau kamu sedang mengalami burnout, kamu juga bisa melakukan konseling dengan guru BK yang ada di sekolah ya, karena guru BK itu punya peran untuk melayani atau memberikan bantuan terhadap para siswa dalam menyelesaikan masalah. Lalu, selain itu, kamu juga bisa terbuka dengan orang terdekat, seperti contohnya orang tua, karena mereka pasti akan membantu atau memberikan jalan keluar terhadap permasalahan ini. Nah, Bicovers, dari tadi kita sudah ngebahas tentang burnout belajar dari segala sisi. Jadi, mari kita lebih peka dengan kebutuhan tubuh kita dan pikiran kita. Kalau kalian butuh istirahat, kalian bisa istirahat. Dan kalau kalian butuh bantuan, jangan ragu untuk minta bantuan ya. Terima kasih sudah menemani kita dalam membahas segala hal tentang burnout kali ini. Stay happy, stay positive, stay healthy. Bye-bye, Bicovers!